Ibu Uum Homariah, SPD MHum, selaku dosen mata kuliah Teori Sastra, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai teori sastra, yaitu menganalisis sebuah puisi berjudul Gadis Peminta-Minta. Selamat menyaksikan dan memperhatikan. Analisis puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar menggunakan pendekatan ekspresif. Oleh saya, Laila Margareta Nur Habibah. Sebelumnya kita harus mengetahui mengapa saya melakukan analisis pada puisi tersebut. Latar belakang yang saya lakukan yaitu pertama, karena pemahaman sebuah karya sastra. Yang kedua, pendekatan ekspresif untuk menganalisis puisi. Yang ketiga, menelaah lebih dalam mengenai makna dari sebuah puisi. Di sini saya memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa makna tersirat dan tersurat dalam puisi Gadis Peminta-Minta? Kemudian yang kedua, bagaimana tipografi dan diksi pada puisi Gadis Peminta-Minta? Yang ketiga, bagaimana citraan dan majas dalam puisi tersebut? Serta yang terakhir, bagaimana gaya bahasa dalam puisi tersebut? Tentunya, keempat rumusan masalah ini akan digali lebih dalam menggunakan pendekatan ekspresif, yaitu pendekatan yang berdasar pada penulis atau penyair. Ini dia kajian teorinya. Yang pertama mengenai hakikat pendekatan ekspresif. Menurut Abrams, tahun 1981 menerangkan bahwa pendekatan ekspresif merupakan pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan pada ekspresi penjiwaan, perasaan, atau temperamen penulis. Jadi teman-teman, pendekatan ekspresif merupakan pendekatan di mana kita akan menelaah lebih dalam mengenai perasaan, citraan, dan apa hal yang dirasakan penulis ketika menuliskan sebuah karya sastra. Selanjutnya, kita harus mengetahui pula apa yang dimaksud dengan puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang memiliki unsur kebahasaan yang apik, dipadatkan, berbelit, berirama, dengan pemilihan diksi yang memiliki arti dilebihkan atau dikurangkan dengan keestetikannya. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Di sini saya mengambil beberapa unsur yang ada dalam puisi Gadis Peminta-Minta. Dan yang akan saya teliti yaitu yang pertama, ada unsur wujud berupa diksi tentang penggunaan kata atau bahasa yang ada dalam puisi. Yang kedua, ada majas dan gaya bahasa, yakni penggunaan bahasa-bahasa yang apik dan estetik. Dan yang ketiga, ada citraan dan tipografi, yakni mengenai sebuah penggambaran serta kepenulisan dari sang penyair terhadap puisinya. Serta ada 2 wujud hakiki atau unsur hakiki, yaitu tema dan amanat. Berikut adalah puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar. Kita masuk dalam analisis, yaitu analisis puisi, unsur ragawi atau bentuk. Yang pertama ada diksi. Diksi yang digunakan tergolong lugas dan mudah untuk dimengerti, namun syarat akan makna. Seperti penggunaan dari diksi yang terlihat. Yang pertama tadi ada yang artinya membawa kaleng, yaitu seorang gadis atau gadis kecil yang membawa kaleng untuk meminta-minta. Berkaleng. Yang kedua ada kekal. Di sini penyair
memberitahukan bahwa kekal di sini adalah untuk mengungkapkan bahwa gadis kecil itu selalu tersenyum. Dalam bait senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Di sini penyair ingin memberitahu kita bahwa sang gadis kecil peminta-minta tersebut sudah tidak bisa membedakan, sudah merasa yang namanya sama saja antara duka dan kebahagiaan. Kemudian ada duka adalah rasa sedih, kemelaratan, dan ketidakberuntungan. Kemudian ada jiwa, yaitu seluruh kehidupan batin manusia. Kemudian ada meluncur masuk ke dalam dengan mudah. Kemudian ada sosok adalah bentuk, wujud, atau rupa seseorang atau makhluk. Kemudian ada gemerlapan. Di sini terdapat dalam bait, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Penulis ingin menggambarkan sebuah angan yang memprihatinkan yang tergambar pada kehidupan sang gadis kecil, yaitu kehidupan gadis kecil itu bahagia namun hanya dalam angan-angan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian ada kemayaan atau keadaan ilusi yang tidak nyata. Kemudian ada tengadah. Di sini artinya menengadah, berpangku tangan, bahwa si gadis kecil tersebut yang di situ bertemu dengan penulis menengadahkan tangannya untuk meminta belas kasihan. Jadi penulis di sini merasa sangat haru, merasa sangat kasihan dan berempati terhadap gadis kecil tersebut. Kemudian yang terakhir adalah riang, merasa senang dan bahagia. Kemudian ada majas. Di sini saya menemukan 4 buah majas yang terdapat dalam puisi Gadis Peminta-Minta. Yang pertama ada majas metafora atau majas perbandingan atau pengisyaratan, yaitu pada bulan merah jambu. Di sini menggambarkan bahwa setelah ia itu adalah penulis itu bertemu dengan gadis kecil, kemudian pengemis itu menengadahkan tangannya untuk meminta, dan penulis menggambarkan suasana hatinya dengan kata-kata merah jambu yang berarti ketulusan dan kasih sayang. Kita bisa lihat dari sudut pandang penulis bahwa penulis merasa memiliki kasih dan sayang yang sangat besar yang terletak pada bait pada bulan merah jambu. Selanjutnya terdapat majas hiperbola, yakni tapi kotaku jadi hilang. Nah, dalam hal ini penulis sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa yang hilang adalah rasa empati, rasa kasih dan sayang yang ada pada kota tersebut. Dengan adanya seorang gadis peminta-minta, tidak hanya satu, ada banyak gadis peminta-minta di kota tersebut, yang dimana tidak banyak orang yang memiliki rasa kasih, rasa empati terhadap gadis peminta-minta. Sehingga majas yang ada pada bait ini dilebih-lebihkan, yaitu kotanya menjadi hilang. Selanjutnya ada simile atau perbandingan, yaitu dunia dari gadis kecil dibandingkan dengan menara katedral. Dalam bait, duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Di sini penulis memberikan ungkapan sanjungannya terhadap gadis kecil tersebut, bahwa dunia yang sudah tidak benar, dunia yang sudah bengis, dunia yang sudah jahat ini sebenarnya lebih mulia gadis tersebut daripada dunia ini gitu. Gadis tersebut meski dalam keadaan melarat, meski dalam keadaan yang sakit, meski dalam keadaan yang kekurangan, dia tetap bisa merasa bersyukur, tetap bisa merasakan bahagia. Bahkan dia sudah tidak merasa apakah itu kesedihan, apakah itu kebahagiaan, karena bagi dia hidup adalah untuk dijalani dengan penuh semangat setiap harinya, seperti itu. Dan yang terakhir ada majas personifikasi, yaitu pengibaratan menjadi manusia atau benda yang hidup. Seperti dalam bait, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa.
Nah, yang biasanya berjiwa adalah makhluk hidup, manusia. Dan di sini kotanya memiliki jiwa, seperti itu. Jadi penulis ingin memberitahukan kepada kita bahwa kotanya jadi hilang, rasa kemanusiaan di kota tersebut hilang. Alhasil apa? Kota tersebut mati rasa tentang rasa empati, seperti itu. Selanjutnya yaitu citraan. Citraan sendiri di sini saya mendapatkan dua hal, yaitu citraan penglihatan. Terdapat dalam bait setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Penggalan bait di samping menunjukkan bahwa keberadaan gadis kecil memang bisa dilihat dan memang ada di mana-mana. Banyaknya gadis kecil berkaleng kecil menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga gadis kecil banyak turun di jalanan menyodorkan kaleng demi mengharap iba dari orang lain. Di sini penulis berarti telah melihat secara langsung. Penulis telah merasakan dengan citraan penglihatannya yang tertuang dalam bait puisinya. Penulis ingin memberitahu bahwa lihatlah sekitar. Bukalah mata kita untuk melihat betapa sengsaranya orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya memperdulikan apa yang kita rasa, tapi kita juga harus memiliki rasa empati terhadap orang lain yang berada di sekitar kita, supaya kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, yang B, terdapat citraan perasaan. Terdapat dalam bait, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemelapan atau gembira dari kemayaan riang. Penggalan bait di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh gadis kecil hanya ada dalam angan belaka. Karena sebenarnya hidupnya itu menderita. Nah, kalau kita melihat dari bait ini, otomatis kita tahu dari sudut pandang penulis bahwa gadis kecil ini sebenarnya tidak dalam keadaan yang baik, tidak dalam keadaan yang bahagia. Dan di sini penulis ikut terjun di dalam perasaan si gadis kecil untuk mengetahui bagaimana perasaannya saat ini. Kemudian, jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Penggalan ini menunjukkan citraan perasaan karena kemurnian jiwa hanya bisa dirasakan oleh hati. Dan penulis telah berhasil mengungkapkan bagaimana dia mendalami perasaan dari gadis kecil berkaleng kecil yang ada di sekitarnya. Bagaimana kasih sayang dari penulis, bagaimana rasa empati penulis telah tertuang dalam puisi Gadis Peminta-Minta. Selanjutnya, tipografi. Bisa dilihat tipografinya bahwa tipografi dari puisi berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar tidak memiliki keeksklusifan, tidak memiliki rasa spesial karena penggunaan tipografinya sama seperti puisi-puisi pada umumnya, yaitu mepet atau di kiri, sebelah kiri, kemudian ke kanan. Tidak ada seperti puisi Sih Kawinka yang berbentuk zigzag dan lain sebagainya. Tipografi dari puisi ini cenderung normal dan seperti biasa. Selanjutnya, hakikat puisi dari unsur jiwani. Yang pertama ada tema. Tema dari puisi ini adalah kemanusiaan. Terlihat sekali pada bait-baitnya yang menunjukkan bahwa sang penulis merasakan apa yang dirasakan oleh gadis peminta-minta tersebut dan ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita pun harus memiliki rasa empati yang besar terhadap orang di sekitar kita, terutama gadis peminta-minta. Bisa dilihat memberikan pandangannya betapa mulia gadis kecil tersebut yang tidak diperkenankan memandang rendah. Jadi kita tidak diperkenankan memandang rendah terhadap makhluk Tuhan siapapun itu. Selanjutnya ada 3 buah amanat yang bisa kita petik dari puisi ini. Yang pertama, saling menghargai terhadap sesama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh merendahkan karena roda kehidupan selalu berputar. Dan yang ketiga, tumbuhkanlah rasa simpati, empati, kasih sayang, dan ketulusan sesama manusia.
Akhirnya kita sampai pada penutup, kesimpulan. Dalam hal ini, dalam penelitian dan analisis pada sebuah puisi berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar, menggunakan pendekatan ekspresif atau pendekatan yang lebih cenderung kepada perasaan dari penulis ketika menuliskan sebuah karya sastra. Dalam puisi Gadis Peminta-Minta, pengarang menggambarkan kesedihan, keprihatinan, rasa kasihan, kepedulian, simpati, dan empati mengenai kehidupan seorang gadis peminta-minta yang tidak takut, selalu riang dan gembira, merasa bahwa tidak ada lagi yang namanya kesedihan ataupun kegembiraan, karena bagi dia semuanya adalah sama. Setiap hari ia lalui dengan rasa bahagia, rasa semangat, yang bahkan penulis menggambarkannya bahwa dunia dari si kecil, dunia dari gadis peminta-minta itu lebih mulia daripada menara katedral. Kemudian Toto Sudarto Bachtiar tergambarkan sosoknya dalam puisi ini yang sedih karena keadaan di sekitarnya yang sangat memprihatinkan. Namun tidak banyak dari orang yang memiliki perasaan sama sepertinya, tidak memiliki kepedulian terhadap anak-anak yang kurang mampu, terhadap gadis peminta-minta, atau anak lain yang memiliki nasib serupa. Dengan demikian, Toto Sudarto Bachtiar mampu melihat kesedihan, kepedulian, dan memiliki perenungan mendalam terhadap keadaan sekitar sehingga menempatkan penulis pada sifat melankolisnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Hal yang dapat kita ambil dari puisi tersebut dari analisis menggunakan pendekatan ekspresif adalah di mana kita mampu mengilhami, mampu menelaah lebih dalam apa yang dirasakan penulis ketika ia menuliskan puisi tersebut. Jadi kita tidak hanya membaca puisi lintas lalu, tapi kita mampu mendalaminya secara lebih detail, lebih dalam, dan mengambil makna tersurat maupun tersirat dalam sebuah puisi, sehingga kita mampu menjadi manusia yang dapat mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa. Bagaimana dengan presentasi yang telah saya sampaikan tadi? Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Setelah ini kita bisa melanjutkan dengan sesi diskusi. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Burung dara, burung merpati, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.